Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa pemerintah pada tahun 2023 atau tahun ini mengimpor beras sebesar 3,5 juta ton, di mana rinciannya di awal tahun menargetkan adanya 2 juta ton untuk diimpor berasnya. Kemudian pada Oktober lalu pemerintah menambahkan kuota sebesar 1,5 juta ton impor beras ke Indonesia, di mana hal ini beralasan karena adanya fenomena El Nino dan juga kondisi geopolitik dunia atau global yang sedang tidak pasti. Lalu seperti apa tanggapan dari DPR RI? Saya akan menanyakannya langsung kepada salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, Bapak Hermanto, untuk dari fraksi PKS, Pak ya. Baik, Pak Hermanto, ini kenapa Pak terkait dengan importasi tadi Bapak di ruang rapat begitu menyoroti adanya importasi sebesar 3,5 juta ton pada tahun ini, dan juga mungkin tahun depan masih ditargetkan akan 5 juta ton, bahkan tadi Pak Menteri menyampaikan berpeluang ya Pak ya. Nah, kenapa Indonesia masih terus melakukan impor Pak? Ya, saya ini melihat bahwa ada semacam kegenitan ya dari agenda-agenda pertanian ini, seolah-olah kita itu cepat sekali mengambil tindakan impor. Padahal harusnya ada langkah-langkah sebelum impor itu. Kita ini kan memiliki kemampuan data, memiliki kemampuan sumber daya manusia, kemudian juga terkait juga bisa memprediksi kapan terjadi El Nino. Itu sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk mengantisipasi langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk kita bisa melakukan musim tanam. Nah, sehingga dengan teknologi yang kita punya itu, maka El Nino itu bisa kita siasati. Sehingga bila ini bisa kita lakukan, maka jumlah luasan lahan yang bisa kita tanam itu sebenarnya bisa stabil. Nah, ini yang penting poinnya buat kita, karena Indonesia ini merupakan negara agraris. Nah, oleh karena itu saya lebih cenderung kepada pemerintah ini supaya bekerja ya, sesuai dengan kemampuan teknologi yang kita punya, itu bisa mengantisipasi kedatangan El Nino. Oleh karena itu dengan demikian kita bisa menahan datangnya impor itu. Nah, yang kedua saya melihat bahwa memang ada faktor ya El Nino ini kan bukan hanya tertimpa Indonesia saja kan, tapi global, ya kan. Nah, dalam kondisi global begini, masing-masing negara itu punya problem yang sama, ya kan. Pasti akan terjadi kekeringan, pasti akan terjadi pengurangan frekuensi tanam dan panen, ya kan. Nah, tentunya akibatnya masing-masing negara itu akan menahan produk pertaniannya untuk kepentingan negaranya masing-masing. Nah, dengan demikian Indonesia harus sadar juga bahwa dengan kondisi begitu, kesulitan impor dari negara lain itu pun juga harus kita antisipasi di dalam negeri dengan hal yang sama, strategi yang sama. Bagaimana kita melakukan upaya penanaman dengan teknologi yang kita punya sekarang ini. Ini kan bisa kita buat, ya kan, rencana-rencana yang bersifat teknologi yang lebih canggih gitu kan. Saya pikir ini kuncinya. Jadi dalam situasi seperti ini ya saya juga sanksi nanti kalau misalnya target impor 3,5 juta ton, kemudian nanti 2024 itu 5 juta ton, karena masing-masing negara pun juga akan bertahan, ya, dengan mempertahankan ketahanan pangan negara masing-masing gitu kan. Oleh karena itu saya melihat bahwa kita di dalam negeri itu harus membuat perencanaan yang sistemik. Kan? Nah, dengan sistemik ini maka kita bisa mengantisipasi semua keadaan. Gitu. Nah, itu. Baik. Pak, kalau misalkan kita melihat pemberitaan di media-media beberapa waktu lalu bahwa pemerintah ini selalu menyatakan bahwa stok pangan cukup sehingga tapi apakah ada data yang berbeda di lapangan antara stok pangan dan juga alasan melakukan impor tersebut, Pak? Ya, sebenarnya tadi kan kita sudah hitung-hitungan ya, bahwa produksi gabah kita itu adalah 53 juta ton. Nah, itu ekuivalen dengan menjadi beras sebanyak 36 juta ton. Artinya sebesar itu, bila itu adalah beras, maka kebutuhan dalam negeri itu bisa terpenuhi.
Nah ini yang harus disiasati oleh pemerintah. Ya. Nah, ini kan data yang disampaikan oleh Pak Menteri kan. Nah data ini harusnya berbunyi di lapangan gitu kan. Jangan hanya sekedar nanti ini cuma data di atas kertas tapi realisasinya nggak ada. Berarti selanjutnya dari tadi Bapak juga menyampaikan terkait dengan upaya peningkatan produksi. Kira-kira langkah-langkah seperti apa sedikit saja Pak untuk pemerintah bisa meningkatkan produksi pangan atau beras khususnya di Indonesia? Ya itu memanfaatkan lahan yang menganggur, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mensiasati daerah-daerah yang tertimpa El Nino yang ekstrim itu dilakukan program pompanisasi. Karena dengan demikian sehingga aliran air bisa tercukupi untuk lahan kering itu. Terima kasih Pak Hermanto atas waktunya dan pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI Bapak Hermanto, di mana tadi Bapak Hermanto menyoroti kebijakan dari pemerintah melakukan importasi beras sebanyak 3,5 juta ton dan di mana Bapak Hermanto meminta kepada pemerintah untuk lebih bisa mensiasati adanya fenomena El Nino yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Pemirsa, sekian laporan saya Alfat Rizky kembali ke studio.